cinta lah gitu ya. Puisi juga dong. Iya, puisi. Puisi juga. Berarti Fokusnya ke puisi. berarti memang ya seperti karakter, bisa dibilang karakter wanita dong. Iya, puisi. Lebih kayak nyes ke hati gitu lah ya kan. Ini tujuannya kemana? Untuk ke wanita atau untuk Ya, pria dan wanita pasti Pria dan wanita. merasakan namanya perasaan kasih sayang, cinta, entah itu sama keluarga, entah sama sahabatnya, atau mungkin kekasihnya gitu. Itu pengalaman Jadi pribadi? cewek yang cowok bisa masuk. Pengalaman Kalau pribadi? pengalaman ya pasti ada pengalaman, tapi nggak semua. Ya apa yang dirasakan, apa yang kita tulis nggak selamanya yang kita rasakan, tapi bisa jadi hasil dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat di dunia kita gitu, di kehidupan sehari-hari gitu lah. Jadi bisa kalian tunggulah jika ingin membaca tulisan Kak Ayu seperti apa, ataupun membeli buku yang pertama ya Kak. Cetakan yang Komunikator Wasiat, cetakan kedua. Iya. Itu bulan? Belum tahu nih. Belum tahu. Kemungkinan bulan Agustus. Oke, jadi nanti misalnya berdekatan tuh ya, bulan 7 buku kedua, sedangkan buku yang pertama Komunikator Wasiat Alam dicetak untuk kedua kalinya di bulan Agustus. Nah, jadi nanti bisa kalian cari di toko buku yang warna biru. Nah, jadi itu dia guys, Kak Ayu bulan 7 dan bulan 8 ini sekiranya bisa lah terbit 2 buku. Buku yang kedua sama cetakan yang kedua untuk buku pertama. Nah, jadi Kak, dalam menulis ini cara Kakak supaya tulisan itu dibaca orang, supaya tulisan kita itu menarik, itu bagaimana Kak? Nah, kalau tulisan kita pengen menarik gitu. Nah, kalau dari aku sendiri itu dari judulnya gitu. Nah, judulnya itu usahakan yang menimbulkan pertanyaan atau menarik orang lah ya. Bertanya-tanya, apa sih buku ini, apa sih isinya gitu kan. Nah, dari judul itu bikin orang penasaran untuk lebih tahu jauh lebih dalam ke tulisan kita. Kayak misalnya aku bukuku Komunikator Wasiat Alam gitu. Nah, komunikator itu kan orang yang menyampaikan, orang yang berbicara. Nah, di balik itu selain judul, aku ngelihat ke sisi, dibilang sampul belakangnya, itu namanya sinopsis ya. Nah, dari sinopsis itu kan bisa kita rangkai kata-kata yang lebih menarik lagi, yang menimbulkan banyak pertanyaan, dan buat pembacanya itu masuk ke bagian sisi luar buku kita, sehingga dia tuh pengen baca apa sih dalam bukunya tersebut ya. Gitu. Nah, usahakan jadi intinya usahakan judul yang menarik. Nah, jadi kalau untuk faktor usia, golongan usia itu Kakak tentukan nggak sih, supaya misalnya tulisan mau buat tulisan menarik di golongan umur 20-an harus buat kayak gini nih, untuk golongan 30-an gini-gini. Itu Kakak buat nggak faktor-faktor golongan usia? Nah, kalau itu target pembaca. Nah, kalau untuk target pembaca sendiri, kalau aku nggak buat bisa target, menggolongkan gitu kan. menggolongkan. Aku karena kan kalau untuk alam ini kan dia bisa ke semua, anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai orang yang udah bisa dibilang yang usianya lebih jauh, itu pasti ngerasain apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Kayak alam pasti selalu itu ngerasain lingkungan sekitar kita gitu sih. Kalau untuk target pembaca ya kalau bisa diusahakan semua kalangan, tapi kalau nggak bisa ya kalau punya target misal remaja, tapi yang benar-benar kita bisa untuk masuk ke dalam dunia remaja itu sendiri. Jangan memaksakan kita tuh bisanya nulis untuk ke dunia anak-anak, tapi kita memaksakan untuk nulis ke dunia remaja. Ada baiknya itu fokus ke apa yang kita bisa kuasai gitu. Nah, jadi itu kan kalau yang berbicara tentang buku Kak. Iya. Ini Kakak punya web nih. Nah, kalau Kakak menulis di web itu ngikutin tren atau enggak? Atau ngikutin mood Kakak? Kalau mood baik kan, misalnya mood Kakak bagus, misalnya terpintas nulis ini aja lah, nggak ngikuti tren. Apakah Kakak gitu juga? Nah, kalau untuk web itu ya pojok kata, biasanya kalau aku tuh wajib ngikutin tren. Apa yang lagi booming sekarang itu kalau bisa secepatnya aku tulis, karena apa yang lagi dicari orang itu menaikkan traffic dari Pembaca, pengunjung kita. Nah, kalau pengunjung kita banyak, otomatis iklan juga akan tertarik, semakin lebih banyak iklan gitu. Kayak misal lagi booming bahasa-bahasa atau tentang kalimat-kalimat beken gitu ya, aku tulis apa sih makna dari kata ini gitu. Orang kan pengen tahu, baru dengar bahasanya, jadi aku tulis sebisa mungkin. Aku tulis kayak teknologi yang booming, aku tulis gitu, aku usahakan. Jadi trafficnya itu bisa naik dan menaikkan
jumlah pembaca. Ya, selain itu traffic dari web aku sendiri naik gitu, perlahan naik, semakin mudah ditemukan di pencarian. Di Google. Nah, dalam kan kakak tuh kalau Rahmat lihat sering lah ya sering update artikel. Nah, cara kakak konsisten itu tetap ngupload tulisan di web pojokkata.com itu gimana sih supaya konsisten? Nah, kalau cara konsisten itu awalnya memang susah ya. Awalnya aku nargetin 1 hari wajib 1 tulisan, tapi ternyata nggak terlaksana. Aku gunakan cara lain, kayak misal aku lebih ke nunjukin ke dunia yang ada di media sosial aku buat challenge untuk diri aku sendiri. Jadi aku pernah buat itu challenge 21 hari menulis 1 tulisan, one day one write gitu. Jadi 1 hari aku wajib upload 1 tulisan. Nah, cara itu lumayan. Dan itu dipaksa ya? Iya, dipaksa karena aku tuh malu. Aku udah nunjukin ke dunia media sosial aku kalau aku akan konsisten dari postingan itu, udah aku buat di bio gitu. Tapi ternyata nggak aku kerjakan, tuh malunya luar biasa. Jadi mau nggak mau dengan cara itu tadi aku nulis di bio, akhirnya aku nulis dan konsisten, alhamdulillah setiap hari itu sampai 21 hari. Berarti salah satu cara supaya kita konsisten itu pertama kita buat target, Iya, berapa target. hari, kemudian Memaksakan. dan kalau bisa kita upload ke media sosial Iya. supaya orang tahu, mana tahu nanti misalnya ada orang yang nengok postingan kita, ada yang menagih mana nih tulisan yang keberapa hari gitu. Iya. Itu kan menjadi semangat ya, motivasi, Semangat, bener. membuat kita konsisten juga apalagi membuat tulisan. reaksi dari teman-teman kita, wah atau gimana gitu Nah, kan, ya jadi itu pas. membangkitkan semangat untuk terus menulis. Dan ada kayak tanggung jawab untuk diri sendiri, wah kalau aku nggak nulis aku nggak dianggap orang yang amanah gitu lah dilihat teman-teman atau orang-orang yang ada di media sosial aku gitu. Berarti ya faktor misalnya dapat like pun ya bangga lah ya, misalnya ada dapat like membangkitkan. ataupun viewernya berapa, dapat naik, menjadi lebih semangat lagi kita untuk menulis. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak tips trik dari kakak untuk para pemula yang ingin memulai menulis? Nah, tips dari aku, kalau pengen nulis tapi ngerasa aku tuh nggak mampu menulis, aku nggak punya bakat di bidang menulis, tulis aja. Walaupun kamu ngerasa nggak percaya diri, nggak ngerasa setiap tulisan yang kamu buat itu acak gitu kan, nggak beraturan, tulis aja. Nah, dipaksa tiap hari menulis. Hari ini misal nulis yang mudah dulu, satu kalimat besok naik jadi ringan-ringan aja 1 lah ya. paragraf ya, bertahap gitu. Nah, selain itu harus banyak-banyak ngebaca, karena kita bisa stuck di tempat karena kita nggak banyak ide, nggak banyak inspirasi, nggak tahu mau nulis apa, tema yang gimana. Jadi kita harus banyak-banyak nulis dan membaca gitu. Berarti kuncinya harus banyak membaca supaya kita bisa nulis. Iya, dan benar. memaksakan diri kita. Karena dari membaca itu kita bisa tahu bentuk-bentuk tulisan yang gimana seharusnya tertulis, strukturnya gitu sih. Oke guys, jadi itulah bincang-bincang aku sama Kak Ayu di video kali ini tentang penulisan. Terima kasih banyak Kak Ayu Iya, udah sama-sama. mau sharing-sharing di channel aku yang nggak seberapa ini. Yang ya semoga dalam video ini kalian mendapatkan tips trik tentang penulisan. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, tentunya share. Oke.